Baik, selamat berjumpa dalam forum literasi. Kali ini saya akan membacakan tulisan saya di jurnal, yaitu di Jurnal Dinamika Masyarakat. Judulnya Kemiskinan, Demokrasi Terkonsolidasi dan Keutuhan Bangsa. Jadi dalam tulisan ini intinya saya ingin menekankan bahwa pemerintah harus serius gitu dalam penanganan kemiskinan, ya, apalagi di era saat sekarang ini di mana kita dicekam oleh satu wabah, ya, virus corona. Tentu saja akan menyusul kemudian dampak ekonomi yang luar biasa menyedihkan nanti akibat dari perekonomian yang terhenti. Tentu ini perlu langkah-langkah nyata pemerintah untuk bagaimana mensikapi ini, gitu ya. Baik, kita mulai. Saya sedikit membacakan begitu tentang tulisan ini di Jurnal Dinamika Masyarakat. Kemiskinan masih merupakan masalah besar bagi bangsa Indonesia. Kesadaran akan perlunya pemberantasan kemiskinan yang mulai mengemuka sejak pertengahan tahun 1970-an, yaitu dengan mulai disadarinya keharusan melakukan pemerataan hasil-hasil pembangunan, ternyata tidak menyelesaikan masalah tersebut. Alih-alih terselesaikan, kemiskinan malah meledak saat terjadinya krisis ekonomi 1 Desember yang lalu. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa penyebab gagalnya penanggulangan kemiskinan? Adakah akibat negatif jika masalah kemiskinan tetap tidak bisa diselesaikan? Salah satu faktor penting dari gagalnya pemberantasan kemiskinan adalah kebijakan politik pemerintah yang tidak memihak rakyat miskin. Hampir setiap periode, pemerintah terlihat tidak secara sungguh-sungguh memperjuangkan peningkatan kesejahteraan kaum miskin. Rezim Orde Baru misalnya lebih memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi. Rezim Orde Baru rupanya percaya bahwa dengan tumbuhnya ekonomi akan secara otomatis misalnya terciptanya pemerataan gitu. Meskipun pada saat itu dibuat berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan, misalnya instruksi presiden, ya, Inpres, namun program tersebut dan program lainnya tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara tuntas. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi ketika itu diwarnai oleh tetap adanya kemiskinan dalam jumlah yang cukup signifikan. Jadi pertumbuhan itu tidak mengkerek seluruh rakyat, tidak mengkerek kehidupan ekonomi seluruh rakyat, tetapi justru memunculkan jurang kesejahteraan yang semakin lebar, gitu. Rejim-rejim di era reformasi pun tidak memperlihatkan kebijakan yang pro rakyat miskin, pro poor. Pemerintahan di era reformasi bahkan terlihat berada pada sisi ekstrim, ya, dalam hal kebijakan yang tidak pro poor ini, gitu. Sekarang ini bahkan semakin terlihat pro investasi, ya, pro pengusaha, gitu. Dan tentu saja terlihat rakyat miskin itu agak dipinggirkan, gitu. Pro pasar atau pro investasi tentu saja tidak buruk, tetapi kalau terlalu condong pada pro pasar dan pro investasi dengan melupakan pro poor, maka tentu saja akan menciptakan bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi malah ketimpangan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Posisi pemerintah yang amat pro pasar terlihat paling jelas pada sikap terhadap kenaikan harga-harga misalnya. Setiap terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat, pemerintah memandangnya sebagai perubahan normal. Bagi pemerintah, kenaikan harga merupakan hasil mekanisme pasar yang wajar. Karena itu pemerintah merasa tidak perlu melakukan langkah-langkah signifikan dalam menyikapinya. Padahal kenaikan yang tidak wajar tentu saja itu akan memberatkan, ya.
Misalnya kenaikan harga gula yang katakanlah berlipat dua begitu, itu tentu saja akan mematikan berbagai industri rakyat ya, industri rakyat yang memakai gula gitu. Jadi mekanisme pasar itu tidak bisa dibiarkan sendiri, karena kalau dibiarkan maka akan banyak korban yang berjatuhan. Nah, sikap pemerintah seperti itu yang menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar itu memperlihatkan bahwa pemerintah memang amat loyal pada pasar gitu. Nah, karena itu pemerintahan pasca reformasi itu dapat dikatakan sebagai penganut mazhab neoliberalisme. Ya, neoliberalisme ini pada dasarnya menghendaki pemerintah berada di luar pagar perekonomian. Namun untuk menghindari anarki, intervensi pemerintah dibolehkan dengan syarat intervensi itu minimal ya, dan hanya pada beberapa urusan yang tidak mungkin dilakukan oleh dunia usaha saja. Jadi paham neoliberalisme ini benar-benar menyerahkan seluruh mekanisme kehidupan ekonomi itu pada pasar gitu. Dan itu tentu saja akan memunculkan berbagai korban gitu ya, kalau itu memang dilaksanakan secara murni sebagai neoliberalisme. Nah, selaras dengan mazhab yang dianutnya tersebut, pemerintah terlihat amat membatasi langkah-langkahnya sendiri, sehingga kalaupun melakukan intervensi, hal itu dilakukan dengan amat minimal. Pemerintah yang neolib ini yakin bahwa dengan dinamika dan logika pasar, masyarakat akan mampu bertahan. Di sisi lain, pemerintah tampaknya meyakini bahwa jika suatu negara ingin mencapai kemajuan ekonomi, maka peran negara harus diminimalisasi, seraya memberikan keleluasaan bergerak dan otonomi bagi dunia usaha. Meskipun diperlukan, peranan pemerintah harus dibatasi. Alasannya, apa yang dapat dikerjakan oleh pemerintah dapat dikerjakan oleh swasta secara lebih efisien. Selain itu, terdapat keyakinan klasik yang beranggapan bahwa pasar dapat memperbaiki dirinya sendiri jika mengalami krisis. Sikap ini amat beresiko dan memungkinkan munculnya anarkisme pasar. Banyak bukti memperlihatkan bahwa invisible hand hanya ilusi. Invisible hand itu keyakinan, pemikiran dari Adam Smith ya, bahwa akan ada tangan tak terlihat yang akan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di pasar gitu. Padahal itu sebenarnya hanya ilusi. Pasar telah terbukti tidak memiliki mekanisme bagi terjadinya pemerataan hasil-hasil kegiatan ekonomi. Keyakinan akan adanya tangan tidak kelihatan yang akan memeratakan hasil-hasil kegiatan ekonomi dan membuat tatanan masyarakat yang seimbang hanyalah isapan jempol belaka. Yang nyata adalah korban yang berjatuhan akibat pasar yang anarkis, termasuk anarkisme pasar konvensional yang menjual bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan liar. Celakanya, masyarakat sekarang ini cenderung semakin pasif terhadap setiap kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Masyarakat cenderung bersikap diam, seakan dapat menerima kenyataan harga-harga yang terus merangkak naik. Apakah fenomena ini menggambarkan bahwa masyarakat benar-benar dapat menerima setiap kenaikan harga tersebut? Berkaitan dengan hal itu, ya, saya teringat perumpamaan yang dipakai Al Gore, ya, mantan wakil presiden Amerika, dalam film An Inconvenient Truth. Mantan wapres Amerika Serikat ini mencontohkan diamnya rakyat di seluruh dunia terhadap bumi yang semakin panas sebagai katak yang dimasukkan ke dalam air dingin yang secara perlahan dipanaskan. Seandainya katak tersebut langsung diceburkan ke dalam air mendidih, katak itu akan segera meloncat untuk menyelamatkan diri. Namun karena katak dimasukkan ke dalam air dingin dan dipanaskan secara bertahap, katak tampaknya hanya diam, tampak memiliki daya tahan dan hanya sedikit gelisah. Jika tidak ada tangan yang mengeluarkannya dari air yang perlahan memanas itu, tentu katak akan menjadi katak rebus gitu. Meminjam judul film yang dibintangi Al Gore tersebut, yaitu An Inconvenient Truth, hidup bagi rakyat kecil sekarang ini tidak lagi nyaman.
masyarakat seolah sedang dipanaskan oleh harga-harga yang terus merambat naik ya. Apalagi akibat wabah ya, ditambah lagi sebentar lagi mau hari raya ya. Tentu saja harga-harga akan terus merangkak naik. Apakah kita menginginkan masyarakat terebus oleh harga-harga yang secara perlahan terus-menerus meninggi sampai tidak lagi terbeli dan semua pihak akan merugi? Ataukah kita berharap adanya tangan yang menyelamatkan? Tangan tersebut bukan tangan tidak kelihatan, melainkan tangan real yang dapat dilihat dan dirasakan. Pembiaran terhadap melesatnya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok di pasar konvensional ya, mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Penghasilan yang sebelumnya masuk kategori cukup menjadi tidak mencukupi. Untuk masyarakat tingkat tertentu, kenaikan harga membuatnya terjatuh ke dalam kemiskinan yang baru menganga. Kondisi ini diperparah oleh struktur masyarakat yang tidak normal. Kelas menengah yang seharusnya sekitar 25-30% dari struktur penduduk sekarang jauh di bawah angka itu. Kebanyakan masyarakat menengah hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan, level yang amat mudah terpengaruh perubahan harga. Ketika harga melonjak, mereka tergelincir ke bawah garis kemiskinan. Nah, diamnya pemerintah terhadap pergerakan harga-harga yang terus melesat menyebabkan munculnya kemiskinan baru. Selain itu, kebijakan politik pemerintah yang terlalu pro pasar dan investasi, kemiskinan yang tetap meruyak juga disebabkan oleh telah hilangnya. Selain karena kebijakan politik pemerintah yang terlalu pro pasar dan investasi, kemiskinan yang tetap meruyak juga disebabkan oleh telah hilangnya integritas dari para pengelola negara. Sekarang ini hampir tidak ada langkah pemerintah yang sungguh-sungguh mau bergerak menembus ke kedalaman masalah kemiskinan. Aparat pemerintah terlihat hanya berenang-renang di atas arus masalah kemiskinan tanpa mau menukik ke akar masalah dan menyelesaikannya. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada yang dengan tulus dan fokus berjuang menyelesaikan masalah kemiskinan untuk kebaikan bangsa. Alih-alih memberantas kemiskinan dengan sungguh-sungguh, pemerintah malah terlihat cenderung berupaya menutupi kegagalan dengan menetapkan standar garis kemiskinan sedemikian rupa sehingga jumlah rakyat miskin dapat tampak lebih kecil. Hal ini antara lain terlihat dari perbedaan standar kemiskinan antara pemerintah dengan Bank Dunia misalnya. Upaya lain yang pernah dilakukan pemerintah untuk menutupi kegagalan menanggulangi kemiskinan adalah dengan menyajikan data lama, meskipun data tersebut sudah tidak sesuai kondisi real. Langkah menyajikan data lama sehingga mencitrakan seolah-olah telah berhasil mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran ini tanpa sengaja mengungkap suatu kepura-puraan yang sebelumnya tidak terlihat jelas di mata publik. Ini pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya ya. Dipakainya data lama yang angka kemiskinannya lebih kecil gitu. Nah, jika memang sungguh-sungguh peduli terhadap penderitaan rakyat, tentu hanya data yang sesuai realitas saja yang disampaikan di forum rakyat. Pelaporan data yang sahih ini merupakan keharusan karena berkaitan dengan langkah-langkah penanganan selanjutnya. Dengan data yang tidak sesuai realitas akan menyesatkan dan berpotensi memunculkan terjadinya kesalahan penanganan. Nah, dari fenomena ini ya, terdapat pemikiran bahwa jangan-jangan pemerintah memang tidak menilai penting penyelesaian masalah kemiskinan dan pengangguran ini gitu. Jangan-jangan yang lebih dipentingkan adalah bagaimana membuat statistik yang cantik. Setelah itu tinggal membuat pernyataan bahwa pemerintah akan terus berupaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran gitu. Apabila ini terjadi, maka ya bangsa ini tidak akan pernah keluar dari kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial gitu ya.
Dari peristiwa itu kita melihat bahwa pemerintah terlihat lebih suka mereka-reka angka agar terlihat bagus tanpa peduli bahwa hal itu akan menyesatkan daripada berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat secara nyata. Integritas tampak telah tersingkir dari kehidupan bernegara. Kebenaran tidak lagi menjadi pegangan. Banyak para pemegang otoritas terjerumus dalam dekadensi moral. Dalam menyikapi masalah, termasuk masalah kemiskinan, pemerintah sekarang cenderung lari dari tanggung jawab. Dengan berbagai dalih, tidak ada lagi orang-orang dalam pemerintahan yang bersikap seperti para founding fathers, yang niat, pikiran, dan perkataan mereka selaras dengan perbuatan, yakni berjuang demi rakyat, bangsa, dan negara. Integritas yang begitu berkibar di awal berdirinya republik tersebut seakan lenyap ditelan keserakahan, kemunafikan, dan tunggang langgangnya anak manusia dalam perebutan kekuasaan, kenikmatan, dan kemegahan hidup. Banyak pejabat negara yang memperlihatkan perhatian terhadap rakyat miskin bukan untuk mengurus, melayani, dan mengangkat rakyat dari jurang kemiskinan, melainkan hanya untuk pengelolaan kepentingan politik. Tidak ada upaya untuk benar-benar memberantas kemiskinan. Akibatnya alih-alih kemiskinan berkurang malah bertambah dengan kemiskinan baru. Tingginya angka kemiskinan menimbulkan akibat negatif bagi demokrasi. Rakyat yang terjerat kemiskinan cenderung apatis terhadap pemerintahan dan juga terhadap proses politik yang berlangsung. Di mata rakyat yang terjerat kemiskinan, tidak ada proses politik yang baik. Bagi mereka, proses politik sedemokratis apapun tidak akan mengubah taraf kehidupan mereka menjadi lebih baik. Setiap elit politik yang terpilih dari proses demokratis tersebut, pada akhirnya hanya akan memikirkan kepentingan dirinya sendiri, sementara mereka akan tetap menghadapi beratnya beban kehidupan. Itu memang yang terjadi sekarang ini, gitu. Kita lihat kepedulian elit itu sangat rendah sekali, ya. Bahkan di saat rakyat tercekam oleh wabah corona ini, kita lihat para wakil rakyat santai-santai aja, bahkan membuat agenda-agenda yang sesungguhnya sangat kontroversial, ya, dan belum tentu bermanfaat gitu bagi rakyat, gitu ya. Nah, ini terlihat bahwa memang elit politik sekarang ini bukanlah elit yang pro rakyat, ya. Tetapi elit yang memang hanya menjadikan rakyat sebagai pijakan saja untuk mencapai kekuasaan politik, gitu ya. Setelah kedudukan itu didapatkan, rakyat cenderung ditinggalkan, gitu ya. Kita lihat misalnya setelah pemilu, rakyat cenderung dibebani oleh berbagai kenaikan harga, ya, kenaikan harga BBM, tol, pajak, ya, dan lain sebagainya, sampai BPJS pun ikut-ikutan naik, gitu. Sikap apatis pada pemerintah pada akhirnya akan menyeret mereka pada pertimbangan-pertimbangan pragmatis. Tidak ada lagi pertimbangan idealis, misalnya menentukan aliran politik atau memilih tokoh yang diperkirakan akan mau dan mampu mewujudkan kebaikan bersama. Bagi mereka, proses demokrasi tak lebih sebagai saat-saat mendapatkan uang, kaos, atau keuntungan materi lainnya. Mereka benar-benar memanfaatkan proses demokrasi untuk tujuan sempit sesaat. Dalam kondisi seperti ini, money politik menjadi cara yang ampuh bagi pemenangan seorang kontestan pemilu atau pilkada. Siapa yang memberi uang akan mendapat dukungan pemilih. Inilah saat dimana terjadi demokrasi derail, ya, demokrasi yang keluar rel, demokrasi yang tersandera oleh kekuatan uang. Pada saat seperti itu, realitas terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi akan semakin menjauh, gitu ya. Selain berdampak negatif bagi demokrasi, kemiskinan yang terus meningkat pada akhirnya berpotensi memperlebar jurang pemisah, ya, kaya miskin, sehingga ketimpangan sosial semakin tinggi. Ketimpangan ini telah amat jelas terlihat di perkotaan. Kota semakin dihiasi oleh tumbuhnya mal-mal dan apartemen mewah, di antara berjejalnya rakyat miskin di perkampungan-perkampungan kumuh. Ketimpangan juga jelas terlihat jika kita membandingkan kemewahan kota dengan kekurangan yang diderita penduduk di berbagai daerah terpencil.
Dalam jangka panjang, ketimpangan sosial akan memunculkan kecemburuan sosial. Kondisi di mana kecemburuan sosial semakin memuncak rentan terhadap terjadinya letupan-letupan konflik horizontal. Hal ini terjadi karena semakin menguatnya politik identitas, perbedaan kelas sosial, etnik, dan wilayah menjadi isu yang kian sensitif. Kecemburuan sosial yang disertai dengan menguatnya politik identitas ini pada akhirnya berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga keutuhan nasional pada akhirnya akan terancam juga. Apakah kondisi ini yang diinginkan? Ataukah pemerintah secepatnya mencelupkan tangan sebagai penyelamat? Nah, berdasarkan uraian di atas, dalam kondisi perekonomian masyarakat yang lemah seperti sekarang ini, adalah tidak tepat melepaskan sepenuhnya ke mekanisme pasar. Kebijakan seperti itu berarti meningkatkan angka kemiskinan. Karena itu diperlukan program aksi pemerintah yang secara nyata dapat mengurangi angka kemiskinan. Dengan kata lain, pemerintah harus mengulurkan tangan penyelamat berupa melakukan tindakan-tindakan seperlunya yang dapat memperbaiki ekonomi rakyat. Sebagai alternatif kebijakan, pemerintah sebaiknya melakukan berbagai langkah, antara lain mengoptimalkan peran sebagai regulator, melakukan redistribusi pendapatan, menyalurkan kredit permodalan bagi kaum miskin, dan secara serius menumbuhkan integritas. Pemerintah perlu mengoptimalkan perannya sebagai regulator untuk mengatur mekanisme pasar sehingga tidak terlalu kejam terhadap orang-orang yang tidak mampu. Dalam kasus naiknya harga-harga, pemerintah wajib melakukan kebijakan-kebijakan yang secara aktif akan mempengaruhi pergerakan harga-harga tersebut. Peran sebagai regulator akan optimal jika pemerintah melepaskan sikap loyalitas buta terhadap pasar dan menggantinya dengan loyalitas kritis. Praktek pasar yang kejam terhadap masyarakat bawah harus dihilangkan dengan regulasi yang tepat. Prinsipnya tidak hanya negara yang harus loyal terhadap pasar, melainkan pasar juga harus loyal terhadap negara. Mekanisme pasar ibarat air yang dapat memanas secara perlahan, amat mungkin mengalami perubahan bertahap ke arah membahayakan. Individu dan pemerintah yang ada di dalamnya tidak menyadari perubahan yang semakin membahayakan tersebut. Sementara itu, invisible hand benar-benar invisible. Karena itu, mekanisme pasar memerlukan visible hand, berupa kebijakan pemegang otoritas yang dapat mengeluarkan individu dan pemerintah sendiri dari keterpurukan. Tujuan akhirnya, terinspirasi dari film Al Gore tadi, tercapainya hidup yang lebih nyaman dari sekarang ini. Dalam lingkup yang lebih lebar dan panjang dan jangka panjang, pemerintah harus berupaya melakukan redistribusi pendapatan. Dalam kaitan ini, pemerintah harus melakukan intervensi berupa pembuatan program aksi yang langsung dapat menyerap tenaga kerja. Proses atau proyek-proyek padat karya dan lain sebagainya itu perlu digalakkan lagi. Strategi ini dilakukan untuk mengangkat kehidupan rakyat kalangan terbawah. Mereka yang sekarang amat menderita, apalagi di di masa wabah ini, diprioritaskan dalam program aksi ini. Pemerintah juga perlu melakukan program-program aksi yang bertujuan untuk menguatkan ekonomi rakyat. Karena itu, dukungan permodalan dan teknis menjalankan usaha perlu secara sungguh-sungguh diberikan kepada berbagai usaha kecil menengah. Mereka yang kesulitan permodalan dalam menggerakkan usaha mikro, usaha kecil menengah, perlu difasilitasi dengan kredit permodalan khusus, misalnya berupa kredit tanpa agunan atau kredit tanpa bunga. Langkah yang dilakukan peraih hadiah Nobel Perdamaian tahun 2006, yaitu Muhammad Yunus, merupakan contoh yang baik. Melalui bank yang didirikannya, yaitu Grameen Bank, pelopor kredit mikro di Bangladesh ini menyalurkan kredit tanpa bunga kepada penduduk miskin dan usaha mikro. Hasilnya, tidak sedikit rakyat Bangladesh yang terangkat taraf kehidupannya. Langkah Muhammad Yunus ini perlu dicontoh dan diterapkan secara serius. Tindakan ini diperlukan dengan tujuan mengentaskan rakyat dari kemiskinan,
sekaligus memperbesar kelas menengah agar kembali ke tingkat ideal. Urgensinya semakin besar kelas menengah, akan semakin kecil ketimpangan sosial di masyarakat. Pemerintah perlu selektif dalam proses rotasi jabatan dalam pemerintahan dengan mengutamakan integritas sebagai kriteria penilaian terpenting. Integritas merupakan kunci untuk dapat menembus ke kedalaman dan menyelesaikan berbagai masalah, termasuk masalah kemiskinan. Tanpa itu bangsa ini akan terus terperosok ke dalam lubang kemiskinan yang semakin parah. Gitu ya. Kenyataan bahwa banyak sekali kepala daerah yang ternyata berbuat korupsi itu merupakan bukti bahwa dalam pilkada kita itu integritas belum menjadi hal yang diutamakan gitu. Jadi pilkada kita itu belum menjadi filter integritas. Akibatnya ya seperti sekarang. Banyak kepala daerah itu yang akhirnya masuk penjara karena melakukan korupsi gitu. Nah, kejujuran, kebenaran, dan komitmen sungguh-sungguh dalam pembelaan kaum miskin hanya bisa terwujud pada pribadi yang masih memegang nilai-nilai integritas, ya, nilai-nilai moral, gitu. Oke, sebagai catatan akhir, uraian ini pada intinya mendiskusikan perlunya pemerintah secara serius melakukan pemberantasan kemiskinan. Untuk itu perlu dilakukan kebijakan dan langkah politik yang tepat. Pemerintah perlu memahami secara tepat kapan harus melakukan campur tangan ke dalam praktik perekonomian dan kapan harus membiarkan mekanisme pasar berjalan dengan sendirinya. Jadi sekarang saat perekonomian terganggu oleh wabah, saat banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan di PHK, maka tentu tangan pemerintah ini amat penting, sangat penting. Bukan mazhab ekonomi yang harus dipatuhi secara kaku, yaitu neoliberalisme, melainkan perintah konstitusi yang antara lain menyatakan keharusan untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang harus lebih diperhatikan. Kesejahteraan dan kemakmuran adalah hak seluruh rakyat yang secara otomatis berarti merupakan kewajiban pemerintah untuk secara sungguh-sungguh mewujudkannya. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara penandatangan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang upaya penanggulangan kemiskinan yang dikenal dengan istilah Millennium Development Goals, ya, MDGs, gitu ya. Jadi semoga ini bisa sedikit bermanfaat, ya, bagi kita semua, bagi pemerintah, ya, bahwa pemerintah hendaknya benar-benar memastikan bahwa perekonomian rakyat itu terjamin, gitu ya. Bukan menyerahkannya ke pasar, ya, tetapi diperhatikan pada saat pemerintah memang diperlukan, maka tentu saja campur tangan itu bukan sesuatu yang haram, gitu. Saya kira langkah-langkah berbagai negara yang menganut sosial demokrat misalnya, ya, yang dalam kasus-kasus tertentu mereka ikut turut campur dalam perekonomian, itu telah membuktikan bahwa mereka akan lebih kuat secara ekonomi, gitu. Rakyat akan lebih sejahtera, gitu, dibanding dengan negara-negara yang sepenuhnya menyerahkan nasib rakyat itu kepada mekanisme pasar. Saya kira itu. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, ya, agar tentu saja Anda bisa tetap mendapatkan informasi-informasi selanjutnya. Terima kasih.